Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatannya menyampaikan materi dari kelompok 4 kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, nanti dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena sesuai pepatah yang pernah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka terlebih dahulu sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 4. Yang pertama itu ada Nabila. Kepada Nabila, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Ayunda dengan NIM 23035026. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rahmat Rifai Panjaitan dengan NIM 23035142. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Upi Permatasari dengan NIM 23035101. Selanjutnya, Ziva. Baik, terakhir ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ziva Nanatio Hitagalung dengan NIM 230343. beberapa konten yang akan kami bahas di lanjutan materi kali ini. Pertama, organel sel dan fungsinya akan dijelaskan oleh Ziva. Kedua, transport zat pada sel akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ketiga, perbandingan sel prokaryotik dan eukaryotik akan dijelaskan oleh Permata. Yang keempat, perbandingan sel tumbuhan dan sel hewan akan dijelaskan oleh Nabila. Pertama, organel sel dan fungsinya dijelaskan oleh Ziva. Pada Ziva kami persilakan. Baik, terima kasih Pak I. Baik, Ibu dan teman-teman semuanya izin membawakan materi yang pertama, konten yang pertama yaitu organel sel dan fungsinya. Nah, pada sel terdapat beberapa organel yang ada di dalamnya. Bagian yang pertama itu ada organel sitoplasma. Tadi sudah dinamakan sendiri, sitoplasma. Karena ada kata si, ada suku kata si yang artinya sel, dan selanjutnya ada plasma yang artinya cairan. Dan jika kita seperti yang kita ketahui bersama bahwa sel tersebut, sel yang ada di tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan itu ternyata mengandung cairan yang kurang lebih mencapai 50-60%. Sehingga bisa dikatakan bahwa sel terdiri dari dominan itu adalah cairan. Namun ternyata di beberapa kondisi sel memiliki dua bentuk, dua wujud. Yang pertama ada sitosol, yang dimana solnya itu cair, bisa berbentuk cair, dan ada sitogel, yang dimana gelnya tersebut mengatakan bahwa wujud dari sel bisa menjadi padat, dan fungsi dari sitoplasma itu sendiri adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksinya. Selanjutnya ada organel sel yang bernama membran plasma. Jika melihat pada gambar, membran plasma terdiri dari dua fosfolip, yang dimana kedua fosfolip tersebut memiliki nama fosfolipid bilayer, dan di tengah-tengah fosfolipid bilayer tersebut terdapat protein integral, yang dimana fungsi dari membran plasma itu sendiri sebagai pembatas antara luar dan dalam serta memberikan bentuk dari sel. Organel selanjutnya ada ribosom. Karena di sana bahwa bentuk dari ribosom itu seperti butiran-butiran kecil. Jika kita bayangkan butiran itu sudah kecil dan di sana dikatakan butiran-butiran kecil, otomatis bentuk dari ribosom sangatlah kecil. Dan ribosom ini terletak pada sekitar retikulum endoplasma kasar yang dekat dengan inti sel. Dan fungsi dari ribosom itu sendiri adalah sebagai sintesis protein. Selanjutnya ada inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus ini bisa disebut sebagai bosnya dari sel. Kenapa disebut sebagai bos dari sel? Ternyata fungsi dari nukleus ini adalah mengatur aktivitas sel.
bos yang mengatur bawahnya, ternyata inti sel ini juga mengatur aktivitas dari sel itu sendiri. Dan inti sel ini mengandung banyak DNA dan RNA yang menjadi pewaris sifat ataupun aktivitas di dalam sel. Dan di gambar dapat dilihat bahwa otak kuning itu adalah bagian inti dari inti sel yang bernama nukleolus. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua bagian. Ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Karena retikulum endoplasma halus itu memiliki fungsi sebagai sintesis lipid atau yang sering kita kenal dengan lemak. Lipid itu adalah lemak. Dan retikulum endoplasma kasar sendiri yang kita sebutkan tadi adalah tempat terletaknya ribosom. Jika kita dapat lihat pada gambar, di retikulum endoplasma terdapat bintik-bintik hitam yang merupakan ribosom. Nah, karena ribosom ada di sana, maka fungsi dari retikulum endoplasma kasar adalah sebagai sintesis ribosom. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi ini terbentuk dari lipatan dan juga kantong, atau yang bisa kita sebut dengan vesikel. Nah, fungsi dari vesikel atau kantong ini adalah sebagai transportasi zat atau makanan, transportasi zat makanan, dan zat-zat sisa lainnya. Dan sedangkan fungsi dari badan Golgi itu sendiri adalah sebagai sekresi dan juga mengubah protein menjadi enzim atau juga enzim menjadi hormon. Selanjutnya ada mitokondria. Nah, mitokondria ini bisa disebut sebagai the power of house, the power of the cell itu sendiri. Kenapa begitu? Karena ternyata fungsi dari mitokondria ini adalah sebagai penghasil energi dari suatu sel itu, jadi penggerak dari sel tersebut. Dan juga ATP ataupun energi yang ada di mitokondria tersebut digunakan sebagai proses respirasi. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom pada gambar terlihat berbentuk bulat, yang dimana berfungsi sebagai proses pencernaan yang menghancurkan bagian sel yang sudah tidak berguna. Nah, dan di sana ada enzim hidrolitik yang berfungsi sebagai penghancurnya. Dan selanjutnya ada vakuola. Vakuola ini berfungsi sebagai cadangan makanan, yang mana ini mostly ada pada tumbuhan seperti tebu, sagu, dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Selanjutnya ada organel sitrosom atau centriole. Pada gambar itu berbentuk seperti bintang dengan versi 3 dimensi. Dan di sana fungsi sitrosom adalah sebagai pengatur proses pembelahan sel. Dan yang terakhir terdapat organel sel yang bernama plastida. Nah, sama seperti vakuola tadi, plastida juga mostly ada pada tumbuhan. Contohnya chloroplast. Nah, ini salah satu contoh chloroplast. Kita lihat pada bentuknya, itu terdiri dari membran luar, membran dalam, grana, atau tumpukan filakoid. Dan fungsi dari plastida tersebut itu sebagai pigmen yang terkandung di dalam sel. Yang terdapat menjadi 3 jenis. Yang pertama ada chloroplast yang memberi warna hijau, dan kemudian ada chromoplast yang memberi warna selain hijau, dan yang ketiga adalah lymphoplast yang tidak memberikan warna. Nah, teman-teman, jika kita perhatikan pada contoh gambar sel yang ada di layar, dapat kita identifikasikan bahwa di tengah-tengah dari sel tersebut ada nukleus. Yang merupakan inti sel, pusat dari selnya. Dan di dalam nukleus ada nukleolus. Nah, di sekitar nukleus terdapat retikulum endoplasma kasar yang merupakan tempat letaknya ribosom, bintik kecil yang ada di sekitar retikulum endoplasma kasar. Dan di luar itu terdapat retikulum endoplasma halus yang jarak dari inti sel. Dan di sekitar sini dapat terlihat bahwa ada yang warna orange, itu adalah mitokondria. Dan selanjutnya ada yang berbulat di sekitar sel, itu bernama lisosom. Dan yang ini seperti bintang dengan wujud 3 dimensi, itu tadi adalah centrosom. Ini cukup sekian penjelasan terkait organel sel yang ada di dalam sel dari IPA. Selanjutnya kita masuk ke konten yang kedua, yaitu transport zat pada sel yang akan dijelaskan oleh Rifai. Pada Rifai, silakan. Oke, transport zat pada sel. Menurut penggunaan energinya dibedakan menjadi 2, yaitu transport aktif dan transport pasif. Pertama, transport aktif merupakan perpindahan zat, molekul, atau ion dari konsentrasi
rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga membutuhkan energi berupa ATP atau adenosine trifosfat. Energi yang digunakan pada transport aktif berasal dari respirasi sel di mitokondria. Transport aktif berfungsi untuk memelihara keseimbangan di dalam sel. Zat yang dipindahkan dengan cara transport aktif pada umumnya berupa molekul besar hingga tidak mampu melewati membran sel. Kedua, ada transport pasif. Transport pasif merupakan perpindahan zat atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga tidak membutuhkan energi berupa ATP. Gambar perbandingan transport aktif dan transport pasif dapat dilihat pada layar monitor. Transport aktif melalui membran sel dapat berupa endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah perpindahan molekul dari luar ke dalam sel. Pada proses endositosis, sel mengambil makromolekul atau partikel besar dari lingkungan ekstrakulikuler, sehingga proses ini membutuhkan ATP, ion kalsium Ca2+, dan mikrofilamen. Berikut gambar endositosis. Kedua, ada eksositosis, merupakan perpindahan molekul dari dalam keluar sel. Berikut gambar dari eksositosis. Sedangkan transfer pasif, membran sel dapat berupa difusi dan osmosis. Difusi adalah proses berpindahnya zat dalam pelarut yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah tanpa melewati membran semipermeable. Kedua, ada osmosis adalah proses difusi air melalui membran semipermeable dari pelarut yang berkonsentrasi tinggi atau memiliki banyak air ke pelarut yang berkonsentrasi rendah. Sekian materi penyampaian dari saya. Selanjutnya ke konten berikutnya, kepada Permata kami persilakan. Kata kamu mute. Ya Allah. Ulang. Aman. Terima kasih Rifai atas ulang di apa aja ya? Dedikat. Baiklah, saya akan menyampaikan perbedaan atau ciri-ciri sel prokariotik dan sel eukariotik. Ciri-ciri yang pertama pada sel prokariotik guys. Maaf tadi hotspot kita mati. Ulang ya. Ulang. Maaf. Tunggu. Atau di aku aja ulangnya di awal aku. Ya, kata aja nanti. Jadi, Ya. Oke, aman. Maaf ya. Udah terangnya. Tunggu dong PPT-nya ya. Ya Allah. Sorry. Sabar ya. Ya ampun, kamu. Ayo lo panik. Ini udah kelihatan belum apa PPT-nya? Belum. Belum ya? I don't know. Sorry. Nah, lanjut. Udah, tunggu bentar. Baiklah, saya akan melanjutkan konten selanjutnya, yaitu tentang perbedaan atau ciri-ciri sel prokariotik dan sel eukariotik.
Ciri yang pertama ialah sel prokariotik tidak memiliki membran sel dan sel eukariotik memiliki membran sel. Pada ciri yang kedua ialah sel prokariotik memiliki ukuran 1 hingga 10 mikron, sedangkan sel eukariotik memiliki ukuran 10 hingga 100 mikron. Pada ciri yang ketiga, sel prokariotik memiliki pembelahan sel bersifat uniseluler. Berbeda dengan sel eukariotik, pembelahan sel bersifat mitosis. Pada ciri yang keempat, sel prokariotik terdapat kloroplast pada tumbuhan, sedangkan sel eukariotik tidak terdapat kloroplast pada tumbuhan. Pada ciri yang kelima ialah sel prokariotik memiliki glikolaks menyerupai kapsul, sedangkan pada sel eukariotik glikolaks tidak memiliki dinding sel. Pada ciri yang keenam, sel prokariotik memiliki ribosom lebih besar sama dengan halnya sel eukariotik memiliki ribosom lebih besar. Dan ciri yang ketujuh, sel prokariotik tidak memiliki atau tidak terdapat sitoplasma, sedangkan sel eukariotik terdapat sitoplasma. Dan yang terakhir ialah yang ke-8, sel prokariotik tidak terbalut organel, berbeda dengan sel eukariotik terdapat atau terbalut dengan organel. Sekian dari saya, selanjutnya konten yang akan dibahas oleh Nabila. Pada Nabila, silahkan. Nabila. Nggak kedengeran, Nabila. Masih nggak kedengeran, Nabila. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbandingan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terdiri dari serat selulosa yang kuat. Dinding sel memberikan dukungan struktural yang penting dan melindungi sel dari tekanan osmotik, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, sel tumbuhan memiliki vakula yang berukuran besar, sedangkan sel hewan memiliki vakula yang berukuran kecil. Karena vakula pada sel hewan berperan dalam transportasi zat-zat tertentu, sedangkan pada sel tumbuhan, vakula berperan sebagai menyimpan udara, nutrisi, serta memberikan dukungan struktural kepada tumbuhan. Yang ketiga, memiliki kloroplas. Sel tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan sel hewan tidak memiliki kloroplas. Karena kloroplas berperan dalam fotosintesis. Yang keempat, sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom, sedangkan sel hewan memiliki sentrosom. Sentrosom berperan dalam pembelahan sel. Yang kelima, sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan sel hewan memiliki lisosom. Terima kasih, Nabila. Sekian dari penjelasan hasil diskusi kami terkait sel sebagai dasar kehidupan. Kami izinkan melanjutkan pada sesi menjawab pertanyaan teman-teman yang terdapat pada e-learning. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ziva. Jadi, karena pertanyaannya belum ada, maka pertanyaannya akan dipending dan dijawab saat perkuliahan offline nantinya. Mungkin jadi tutup ya untuk diskusi, untuk penyampaian hasil diskusi kita pada hari ini. Salah kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon bantuan dan kerjasamanya, terutama bimbingan dari Ibu dosen, Ibu Ganda. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,